Oke, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita bertemu lagi di acara live trading GK Invest Semarang di hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 bersama saya Rudi Oktianto dan nanti juga ada rekan saya Bro Ardi nanti yang akan memberikan pemaparan analisa secara teknikal. Nah, untuk para trader dari seluruh Indonesia yang barusan gabung di channel YouTube kami di GK Invest Semarang, selamat bergabung. Kemudian yang di klik meeting juga sama. Uh, kita nanti akan live trade, kita akan membedah beberapa instrumen trading, entah itu di forex, mata uang, atau di komoditas. Nah, nanti akan dilihat, dikulik-kulik apakah ada peluang atau adakah sinyal buy atau sell untuk sore hari ini sesi perdagangan Eropa maupun sesi perdagangan Amerika nanti malam. Ya, siapa tahu sih. Nah, untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, jangan lupa disimak, diperhatikan karena ini juga membuat eh, apa namanya pergerakan. Jadi data ekonomi apa yang dirilis yang kategori high impact atau bintang 3 akan menggerakkan instrumen trading terhadap negara yang bersangkutan atau negara yang mengeluarkan data ekonomi tersebut. Nah, salah satunya adalah nanti jam 15.30 atau setengah 4 sore, 15.30 WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dari Inggris nanti akan dirilis indeks manajer pembelian konstruksi di apa namanya? Diprediksikan dari prediksi analis adanya kenaikan, ada kenaikan sekitar 62,3. Sedangkan data bulan lalu itu sekitar 61,7. Jadi ada kenaikan sekitar 0,6 ya, 0,6. 0,6 itu ya cukup cukup lumayan tinggi untuk sebuah survei indeks manajer pembelian konstruksi lah ya. Jadi paling tidak akan menggerakkan mata uang pound sterling. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan punya open posisi pound sterling diperhatikan nanti sebentar lagi ya, 30 menit lagi jam 15.30 dirilis indeks manajer pembelian konstruksi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga nanti jam 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu nanti akan dirilis, bukan dirilis, akan ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, nanti akan berbicara jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, beliau akan membicarakan tentang apa? Itu bagi Anda yang kebetulan punya open posisi euro, diperhatikan. Siapa tahu euro tiba-tiba bergerak atau euro sideways. Nah, tergantung. Jadi biasanya para pelaku pasar, para investor menunggu apa yang disampaikan oleh sang gubernur. Untuk sore ini kebetulan jadwalnya Gubernur Bank Sentral Eropa yang akan memberikan pidato atau memberikan press conference. Nah, itu akan menggerakkan mata uang euro. Jadi bagi Anda yang punya posisi euro nanti diperhatikan jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Perhat, uh, perhat, per, apa, perhatikan maksudnya. Perhatikan euro nanti bergerak kemana. Nah, itu cukup penting sekali. Kemudian tidak kalah penting lagi dari benua Amerika. Nah, benua Amerika nanti sesi perdagangan Amerika nanti malam jam 19.30 nanti akan dirilis non-farm payroll atau data tenaga kerja di luar sektor pertanian. Untuk non-farm pada bulan ini diprediksikan, analis memprediksikan kenaikan ya, 978.000, sedangkan bulan kemarin data yang terakhir keluar atau bulan kemarin itu sekitar 916.000. Jadi ada kenaikan sekitar berapa nih? 62 ya, 62.000. Ada kenaikan sekitar 62.000. 62.000 itu lumayan banyak. Jadi paling enggak akan menggerakkan indeks dolar dan tentu saja biasanya yang lebih sensitif, instrumen yang sensitif terhadap
angka non-farm payroll ini biasanya XAU-USD atau emas. Nah, emas ini pasti nanti akan bergejolak, nanti akan berfluktuatif jam 19.30 seiring dirilisnya data non-farm payroll. Oh ya, ini harga emas juga melambungnya juga cukup lumayan tinggi. Nah, ini bagi Anda yang punya open position bet, tentu saja mungkin profitnya juga sudah lumayan nih. Sekarang running di 18.20. Harga tertinggi emas terakhir itu hari ini di 18.22. Jadi kalau misalnya mungkin strong US dia ada koreksi turun, tapi kalau misalnya nanti non farmnya weak US, apa namanya buruk untuk atau melemah untuk US dollar, harga emas tidak pasti akan bukan pasti, dia akan kembali lagi naik melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk batasan kenaikannya di berapa, nanti kita akan simak, nanti akan disampaikan oleh Ardiansyah untuk analisa teknikal. Kemudian jam 19.30 juga akan dirilis di saat yang bersamaan non-farm payroll ya tadi ya, non-farm payroll diprediksi ada kenaikan, analis menempatkan 978 dari data bulan lalu 916.000. Nah, berarti ada kenaikan. Tapi kita nggak tahu nih aktualnya seperti apa. Apakah betul-betul untuk strong US atau weak US. Nanti kita simak 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di saat yang bersamaan juga dirilis tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran di Amerika ini juga sedang disoroti oleh para pelaku pasar karena berkaitan dengan perusahaan-perusahaan, kemudian berkaitan dengan nilai saham, kemudian juga mata uang indeks dolar itu juga pengaruh di situ. Nah, untuk bulan ini analis menempatkan adanya penurunan di tingkat pengangguran di Amerika. Nah, berdasarkan data-data yang kemarin, mungkin dari klaim pengangguran yang sempat mengalami mengalami penurunan klaim berarti otomatis penganggurannya berkurang, nah gitu kan ya. Nah, untuk bulan ini tingkat pengangguran analis menempatkan 5,8%, sedangkan data bulan kemarin atau data terakhir itu sekitar 6%. Jadi ada penurunan sekitar 0, prediksinya nih ya, prediksi analis ada penurunan untuk tingkat pengangguran di Amerika sebesar 0,2%. Nah, tapi kita nggak tahu aktualnya apakah benar-benar turun sebesar 0,2% untuk tingkat pengangguran. Nanti akan kita simak di jam 19.30. Kemudian di jam yang sama 19.30 dari negara Kanada juga merilis perubahan tenaga kerja. Dari prediksi analis menempatkan adanya penurunan dari jumlah tenaga kerja. Dari prediksi dari data yang terakhir atau bulan lalu di negara Kanada ini untuk jumlah tenaga kerja sekitar 303.000. Sedangkan di bulan ini analis menempatkan minus 175.000. Jadi ada pengurangan yang cukup dalam sekali bahkan mencapai minus. Untuk tingkat pengangguran naik. Nah, prediksi analis menempatkan naik. Ya mungkin di negara Kanada mungkin perusahaan-perusahaan belum membuka lowongan atau mungkin belum menyerap tenaga kerja terlalu banyak. Sedangkan pengangguran semakin bertambah, lulusan juga semakin bertambah. Nah, hal ini mulai menumpuk tingkat pengangguran mulai banyak. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri, pabrik, perusahaan-perusahaan itu cuma sedikit. Nah, tapi kita nggak tahu nih aktualnya seperti apa yang nanti akan dirilis jam 19.30. Tentu saja akan berkaitan dengan mata uang dolar Kanada. Kemudian juga ada dolar Amerika juga non-farmnya, non-farm payroll Amerika atau tenaga kerja di luar sektor pertanian Amerika juga akan dirilis. Oke, itu perlu Anda perhatikan nanti malam karena non-farm ini juga dirilisnya hari Jumat, minggu pertama di hari Jumat, jadi seminggu sekali dan ini angka non-farm ini juga angka tingkat pengangguran ini juga salah satu dari sekian banyak instrumen atau alat alat analisa yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk membuat kebijakan moneter. Nah, itu. Jadi sangat penting sekali ini untuk angka non-farm juga tingkat pengangguran. Oke, kita langsung saja tersambung dengan
Kang Ardi yang ada di Makassar. Halo Kang Ardi, gimana kabarnya? Kita mau dengar suaranya dulu nih. Hmm. Gimana kabarnya Kang Ardi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya puasa ya? Puasa lancar, Pak. Oke, mungkin langsung saja di apa namanya dibimbing untuk live trade pada hari ini Kang Ardi. Nah, kita lihat harga emas Oh iya, kayaknya Pak. naik, harga emas naiknya lumayan tinggi sekali. Apakah masih lanjut naik atau lanjut koreksi? Nah, itu cukup menarik Oh iya, sekali Pak. di situ. Oke, Iya, silakan di share untuk metadata-nya. Silakan Kang Ardi. iya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasanya kita live trading di hari Rabu dan Jumat. Hari ini kita coba melihat beberapa pair dan komoditas dan beberapa juga di indeks dolar dan di saham. Eh, Jadi nanti coba kita lanjutkan aja yang coba kita analisa di Rabu kemarin, terutama di gold, karena salah satu gold menarik untuk hari ini. Mungkin pergerakannya juga nggak terlalu karena sebentar malam kan ada Novan Feral biasanya, seperti biasa di awal bulan, kan dirilis di setengah 8 malam, tapi kita coba aja dulu lihat pergerakannya di sesi London sekarang. Ya untuk pembuka kali ini kita coba fokus di gold. Nah, kalau kita perhatikan di gold, lanjutan yang kemarin kita sempat bahas di hari Rabu kemarin. Jadi kita ada dua opsi kemarin. Jadi opsinya itu, nah ini bisa dilihat opsi kita kemarin. Jadi kita ada opsinya buy stop dan sell stop. Kita sell top jika harga di bawah 1754. Ini masih ada videonya yang kemarin bisa dilihat kembali. Dan buy stopnya di 1800. Nah, yang kalau kita perhatikan, jadi kita hari ini fokusnya untuk ngebuy, untuk di gold. Karena kita udah bahas kemarin, jika harga 1754 di bawah itu berarti targetnya di 1700. Tapi kalau kita perhatikan, penurunannya cuma nyampe di, berapa nih ya? Cuman sampai di low-nya 175604. Kalau kita perhatikan, harga terendahnya kemarin. Nah, yang pasang buy stop ini, yang sempat pasang buy stop di 1800 ini bisa di hold. Karena target selanjutnya sebenarnya ini, kalau perhatikan, nah tinggal kita lihat sebentar list malam. Tapi yang pastinya ini masih mengejar harga ini, mengejar 1850 untuk gold. Tinggal kita perhatikan apakah turun dulu di 1700 sebelum lanjut ke atas. Yang pastinya untuk gold kita fokusnya ngebuy. Tinggal kita cari titik entry untuk ngebuy-nya. Karena yang belum sempat untuk buy stop-nya. Ya untuk buy stop-nya ini bisa ada kalau kan udah dapat harganya di 800, sekarang di 1819. Target selanjutnya itu di 1850. Kalau kita perhatikan secara time frame besarnya, ya ini yang coba kita buat kemarin. Nah, polanya masih seperti ini. Kalau skenario-nya, nah, kalau kita perhatikan, coba kita hapus aja dulu yang ini. Nah ini coba kita hapus yang sudah kita buat kemarin. Nah, kita sudah fokusnya ngebuy. Yang ini, yang sempat kemarin. Yang ada posisi buy stop kemarin di sini di lapok 17. Nah, yang ini yang kemarin sempat. Tinggal kita fokus di sini. Nah, untuk target selanjutnya ini 1850. Cuman untuk sekarang jangan dulu ngebuy-nya, tinggal tunggu dulu. Kemungkinan besar ini bergeraknya di malam. Ntar malam tinggal kita lihat.
Nah, yang ini kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan gold, nah kalau kita lihat di daily-nya juga masih strong ngebuy-nya untuk di posisi daily-nya. Ini sama juga di H4-nya, tinggal kita nyari sebentar untuk titik entry-nya. Ya, ini bisa diperhatikan untuk gold. Jadi skenario-nya atau secara kita perhatikan gelombangnya modelnya seperti ini, kemungkinan masih ngejar ini target 1850 sebelum kembali lagi ke harga terendahnya. Nanti polanya seperti ini. Kita perhatikan. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut di crude oil. Jadi hari ini kita mulai dulu di komoditas dan di oil. Nah, di oil juga kita perhatikan untuk hari ini. Nah, yang sempat kita ngebahas kemarin gold itu targetnya gold itu targetnya di 67, cuman ternyata kenaikannya cuma nyampe di 66,72 sebelum kembali ke bawah lagi nih, yang sempat nge-buy kemarin di 65,30. Nah, kalau kita perhatikan oil target hari ini masih di sini, area ini masih ngejar di harga ini sebenarnya untuk oil di 6430-an. Sekarang ini gimana ini ngejar 6435 sebelum kembali lagi ke harga di 6530. Jadi kalau kita perhatikan polanya bakalan modelnya seperti ini nih, ke harga 6435 dulu sebelum kembali ke 65,30. Jadi untuk oil hari ini masih bergerak di range area ini nih. Tinggal kita lihat pergerakannya sebentar malam di sesi London, di sesi Amerikanya jam 7 malam. Ini nanti modelnya seperti ini nih. Oke, seperti itu untuk di crude oil-nya. Kita lanjut di perhatikan dulu di indeks dolarnya. Nah, untuk indeks dolar kalau kita perhatikan, nah, indeks dolar coba kita lihat daily-nya. Nah, untuk di daily sebenarnya ini kalau kita perhatikan, nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini 97,97 ini harga bottom sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan, ya gini kemungkinan indeks dolarnya ini melemah, cuman di sesi bentar data yang keluar bakalan mengalami penguatan di dolarnya. Kalau secara teknikalnya kalau kita perhatikan ini, nah, sama juga kalau kita perhatikan di, nah kalau kita buat gelombangnya kan modelnya seperti nanti nih modelnya. Nah, kalau kita perhatikan, nah kayak ini. Kalau kita perhatikan di indeks dolarnya, ya di area ini sebenarnya ini area bottom atau supportnya sebenarnya ini areanya ini.
Ini area supportnya nih. Karena kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar malam ini indeks ini menguat. Nah ini targetnya nah kalau kita perhatikan targetnya di 91 9100 target indeks malam ini. Jadi untuk pair yang berlawanan dengan dolar termasuk kayak GBP GBP USD, Euro USD atau apa USD Yen atau USD Swiss, kita fokusnya untuk nge-buy dan nge-sell karena kemungkinan besar ini untuk di indeksnya ini menguat sebentar malam. Nah, kalau kita perhatikan juga ini volume turunnya juga sebenarnya kecil. Nah ini kalau kita perhatikan, nah ini nah, tinggal kita perhatikan targetnya ini. Jadi areanya di sini untuk area targetnya ini malam, kalau kita perhatikan target buy-nya di 9100.00. Ini target ini. Kita perhatikan di indeksnya. Oke, kita lanjut dulu di ini. Di pound sterlingnya. Nah, untuk di pound sterling kita juga udah ada posisi nge-sell di pound sterling. Ini sebenarnya ini kita sudah bisa nge-sell untuk pound sterling. Tinggal kita tinggal menunggu data keluar di beritanya di 4.30 atau di 3.30 setengah 4 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita perhatikan ini, nah, tinggal kita lihat sebentar pergerakannya ini. Karena kalau kita perhatikan ini, nah tinggal kita lihat sebentar pergerakannya. Ini bisa kita pasang kita bisa pasang sell limit di 1.3930. Ini bisa di sell limit 1.3930. Ini bisa kita sell limit di 3930 atau 3935. Nih, kalau kita perhatikan nanti skenario-nya seperti ini nih. Nih, sell limitnya di 3930. Stop loss di 1.3965. Ini kita bisa pasang stop loss-nya di sini. Ini. Di sell limit di 3930 di 1.39350. Nah, tinggal kita pilih ini areanya, area sell limitnya. Ini. Tinggal kita lihat pergerakannya. Ini. Kalau kita perhatikan target untuk targetnya, coba kita buat dulu untuk targetnya.
Nah, targetnya bisa di sini. Ini target untuk take profit di 1.38700. Ini bisa kita pasangkan take profitnya di sini. TP pertamanya di sini. Saya sarankan untuk hari ini kita pakai TP1 aja dulu. Takut resikonya nanti di sebentar malam. Itu. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, sama juga di pound sterling yen. Kita juga ada, kebetulan saya ada posisi di pound sterling yen. Ini. Juga bisa di sell limit 51.950. Ini. Stop loss-nya di 152. 152.300. Ini stop loss kita. Ini. Nah, TP kita ini bisa di 151, bisa di harga terendah tadi. Take profit kita. $151.400. Nih. Target kita ini, target nge-sell kita. Kebetulan saya juga udah nge-sell tadi. Takutnya nggak sempat nge-sell tadi. Jadi saya tadi ambil di harga 151.94. Ditunggu aja dulu, nggak usah keburu-buru untuk nge-sell-nya. Jangan takut untuk ketinggalan harga, karena harga ini masih bergerak di area ini sebenarnya nih. Yaitu di pound sterling US dengan pound sterling yen, satu di majornya, satu di cross rate-nya. Oke, kita lanjut di, ntar saya lihat dulu. Kita lanjut di euro aja dulu. Nah, kalau kita perhatikan di euro, nah kita juga ada posisi nge-sell di euro. Ini kita ada nge-sell di euro tadi. Kita nyuri start duluan. Kita ada nge-sell tadi di harga 20. Nih. Sell di 1.20.800 ini. Stop loss kita di 21.250. Ini stop loss kita. Ini bisa take profit di 1.20.050. Nah, ini. Nah, ini take profitnya. Nah, kita perhatikan. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita buat. Nah, ini posisinya. Oke, jadi seperti itu di euro kita juga ada posisi nge-sell. Nanti kita perhatikan pergerakannya, ini bisa kita nge-sell di 20.80. Area ini kita bisa nge-sell-nya.
Yang pastinya kita selalu pasang stop loss-nya setiap kita ngentry. Jadi sebelum kita ngentry kita udah ngitung semua risk manajemennya, money manajemennya yang harus kita perhatikan. Oke, kita lanjut di Aussie. Nah, kalau kita perhatikan di Aussie, yang ini kita buat, nah ini yang sempat kita buat kemarin skenario-nya. Kalau nge-sell-nya kemarin nggak sempat kena target sell-nya juga. Coba perhatikan dulu. Kalau kita perhatikan ini, ya sama. Ini areanya juga masih ini. Coba kita hapus saja dulu. Kalau kita perhatikan juga masih di area ini pergerakannya. Belum kembali ke sini. Tinggal kita lihat kalau untuk pasang, nah ini. Pergerakannya masih di area-area ini nih. Masih di area 0.7820-an. Ini pergerakannya untuk Aussie USD. Sebelum kembali ke harga ini kembali. Sama kalau kita perhatikan. Nah ini. Nah ini. Area pergerakan untuk Aussie USD. Masih range-nya masih sideways sebenarnya. Harga makin menyempit sebenarnya. Kalau saya sarankan nggak usah dulu trading di sini. Kecuali kalau kita perhatikan nanti jika mengena harga di 0.7820-an, tinggal kita perhatikan di situ, kita standby di situ, perhatikan di time frame kecilnya di H1 ke bawah. Kita lihat ada konfirmasi perubahannya atau konfirmasi untuk nge-sell-nya. Nanti kita lihat di situ. Tapi untuk sekarang dulu, jangan dulu, kita wait and see aja dulu untuk di Aussie. Ini kita lihat. Nah, ini tadi. Kita lihat dulu. Oh ya, pound sterling yang udah yang pasang sell limit tadi di 151.95 udah dapat di pound sterling yen. Oke, kita lanjut di USD yen. Kalau di USD yen ini di USD JPY sama sebenarnya ini pergerakannya masih di area ini. Kita sempat kemarin ini kita pasang ngebaynya di sini, targetnya ini belum nyampe sebenarnya. Coba kita hapus dulu, kita buat. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya sama, kita fokusnya masih fokus nge-buy juga. Kalau kita perhatikan, nah ini. Tinggal kita lihat sebentar. Nah, kalau sebenarnya kan kalau kita perhatikan di sini ini sudah jadi bottom atau supportnya sebenarnya ini. Ini udah jadi support sebenarnya ini. Tinggal kita lihat. Nah, ini sebenarnya ini penurunannya ini sebenarnya sebentar aja ini. Nah, nanti sebentar malam polanya masih seperti ini nih. Kalau di yen kita harus hati-hati karena range pergerakannya itu kecil sebenarnya. Untuk yen itu biasanya kita mengejar target 20 sampai 30-an pips untuk di pair ini.
Jangan mengejar sampai di 50 pips. Karena itu biasanya harga biasanya di situ mental dulu. Kalau kita perhatikan, paling di area-area ini nih. Masih kembali di harga 190 di 109.30-an. Ini untuk yen. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Kalau kita perhatikan juga di sini sama. Ini yang menarik juga di pound sterling Aussie di cross rate. Nah, kalau kita perhatikan ini, nah ini kemarin kita udah buat 7945 untuk sell limitnya di sini, targetnya di sini 7886. Nah, ini kita masih fokus nge-sell juga ini polanya. Tinggal kita lihat sebentar. Di sini di 1794.5. Jadi polanya masih seperti ini. Nah, ini. Tinggal kita lihat sebentar malam pergerakannya untuk pound sterling Aussie. Untuk sekarang jangan mengambil keputusan dulu karena ini risk ratio-nya nggak masuk sebenarnya kalau kita nge-sell sekarang. Kenapa? Karena stop loss-nya terlalu besar. Kalau kita nge-sell sekarang, stop loss-nya harus di atas ini nih. Kalau kita nge-sell sekarang, stop loss dari harga sekarang itu lumayan besar, 160 pips. Tinggal kita lihat dulu, menunggu konfirmasi untuk tahu di mana stop loss yang paling ideal untuk penempatannya. Oke, kita lanjut dulu di beberapa. Nah, kita coba di indeksnya. Kita masuk di Dow Jones. Nah, sempat kemarin kita juga bahas Dow Jones itu masih ngejar di ini, target kemarin ini, di target yang hari Rabu. Target buy-nya di 34160 ternyata masih lanjut. Ini target kedua juga kita ini, 3436, masih dihajar juga. Ini. Ini di 3460. Nah, ini targetnya. Nah, kemungkinan besar sebentar malam ini ketika sesi Amerika buka nih, kalau kita perhatikan ini Dow Jones kemungkinan kembali lagi ke harga ini. Targetnya di 3468. Tinggal kita mencari di mana posisi ideal untuk penempatan stop loss-nya untuk ini. Kemungkinan besar malam ini Dow Jones-nya melemah ke 3436. Yang sekarang 3446. Ini target pertama untuk nge-sell-nya di Dow Jones di 3436. Kembali lagi ke harga yang target kemarin. Ini. Jadi harga target buy kita itu juga akan menjadi target nge-sell kita sebenarnya ini. Ya, 4160 itu. Nah, kita diperhatikan di Dow Jones. Karena kalau ngebuy-nya juga agak lumayan besar ini. Tinggal kita lihat sebentar pergerakannya. Nah, ini kalau kita perhatikan juga di H1-nya udah mulai sideways. Volume buy-nya sudah mulai mengecil sebenarnya kalau kita perhatikan. Nah, ini sama juga di time frame kecilnya. Masih di area ini nih. Harga kemungkinan besar masih bermain di area ini nih. Di 34 50-an, di 3440-an. Terus pergerakannya di sini sebelum open di New York-nya.
Jadi sebentar di 6:30 kita siap-siap, mulai jam 7 malam kita siap-siap untuk beberapa PR. Perhatikan open market di New Yorknya sebentar malam. Nah ini kalau kita perhatikan pound sterlingnya nyonya udah mulai bergerak. Ini. Indeks dolarnya, kalau kita perhatikan indeks dolarnya masih di sini, masih mengejar harga ini sebelum kembali. Nah ini ini. Ini area supportnya ini 90-70. 90-70. Nah ini. Kemungkinan besar ini pergerakan kembali harganya ini, pullback-nya ini di sesi-sesi Amerika biasanya kalau udah polanya seperti ini nih. Tinggal kita lihat apakah nyampe di 90-70 atau cuman ini yang jadi bottom-nya di 90-77. Oke, kita lihat. Nah, ini masih kalau kita perhatikan, kita kembali gold dulu. Gold masih strong ini. Nah, ini. Gold ini kalau kita perhatikan di time frame kecilnya ini udah jadi titik-titik bottom-nya ini. Nah, ini nih, posisi bottom-nya ini. Udah jadi gelombang sebenarnya. Ini udah jadi gelombang-gelombang kecil. Tinggal perhatikan sebentar malam. Nah, untuk di Euro USD ini udah masuk area-area sell-nya ini sedikit lagi nih. 2087 ini udah kita bisa nge-sell untuk posisi Euro. Oh ya Pak Jumari, untuk support Euro ESD siap Pak, bentar Pak ya saya buatkan. Untuk saya buatkan dulu di Euro. Ini kalau kita perhatikan, ntar saya hapus dulu ini. Resisten, saya tulis resisten 1 aja Pak ya. Resisten 1 Euro USD 21 2075 kosong di 21 2116 21 2116.
20 30 1.20 350 1990 1 poin. Jadi untuk Pak Jumadi yang di Euro USD itu kita ada resistennya di 21.20750 dan di yang keduanya itu di 1.2160 600. Kalau di supportnya 1.2350 dan keduanya itu di 1.1990. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tinggal kita lihat areanya ini. Ini. Jadi ada beberapa resisten sebenarnya, tinggal kita lihat bentar pergerakannya. Perhatikan di daily-nya. Jadi itu beberapa support hari ini dan resistennya untuk di Euro USD. Jadi itu ada beberapa pembahasan untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Market tidak terlalu bergerak karena sebenarnya menunggu sebentar malam di sesi Amerika. Rata-rata trader menunggu untuk non-farmnya sebenarnya menunggu berita keluar, dirilis. Kalau kita perhatikan ini indeksnya bergerak, ini di sesi New York ini bergeraknya melemah. 90-70 mengejar sebelum kembali lagi ke 90-77. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman trader atau nasabah GK Invest yang mungkin belum jelas, tapi sudah disampaikan ya untuk analisa teknikal. Jadi intinya tadi saya lihat harga emas masih naik ya, Kang Arti ya? Iya Pak, masih. Tinggal kita Masih lihat terus pergerakannya naik. nanti malam. Nah, berarti intinya kalau misalnya ada koreksi turun, kita ngambilnya baik gitu kan ya, koreksi turun baik Iya. seperti itu. Sedangkan tadi ada beberapa mata uang yang sudah apa namanya analisakan. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sih ya. Tidak ada yang bertanya nih. Saya dilihat di YouTube juga, teman-teman di YouTube juga jelas. Kemudian di Klik Meeting dari para trader yang online di Klik Meeting juga saya rasa juga jelas sih apa yang disampaikan oleh Bro Ardi ini. Oke, ada lagi yang disampaikan Bu Ardi? Cukup itu Pak, tinggal kita menunggu sebentar malam untuk nomor paralelnya hasilnya Oke deh. keluar. Oke deh. Oke, biasanya sih kita kalau non farm left trade non farm ya. Tapi karena suasana lagi bulan puasa ya kita sore sih ya, sore. Jadi menghormati para trader yang mungkin ingin sholat tarawih atau mungkin ingin tadarusan. Nah, seperti itu. Jadi Ya. kita live trade-nya sore. Nanti kalau sudah selesai bulan puasa, setelah bulan puasa, bulan Ramadan ini setelah bulan Ramadan nanti kita akan kembali lagi malam hari. Nah, gitu. Oke, thank you Bro Ardi yang sudah memberikan analisa teknikalnya. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Juga terima kasih semuanya bagi para trader nasabah GK Invest Semarang yang sudah gabung atau sudah online di Klik Meeting maupun di YouTube. Bagi Anda yang saat ini belum menjadi nasabah GK Invest Semarang, segera menghubungi tim marketing GK Invest untuk dibuatkan real akun, dibuatkan demo akun, kemudian membuat real akun. Silahkan mencoba MetaTrader 5 GK Invest, kemudian dapatkan layanan serta keunggulan dari GK Invest Semarang. Nah, gitu. Termasuk nanti bisa live trade seperti ini. Kita kemudian juga ada privat. Kalau misalnya offline juga terbatas juga sih. Kita juga melayani apa namanya tetap muka offline tapi juga terbatas, pesertanya terbatas. Tapi tetap kita memberikan dan mengedepankan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya trader kemudian yang ingin gabung jadi nasabah GK Invest Semarang. Baik, saya rasa cukup
untuk acara live trade pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membawa berkah bagi Anda semuanya. Bagi yang barusan bergabung, nggak usah khawatir, tinggal melihat rekaman di YouTube channel, di channel GK Invest Semarang. Nah, itu tinggal dilihat rekamannya, judulnya Live Trading GK Invest Semarang, Jumat 7 Mei 2021. Baik, terima kasih atas semuanya. Jangan lupa ya, ini live trade ini disclaimer ya, disclaimer on. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Tetap bijak di dalam bertransaksi, kemudian bijak di dalam menggunakan jumlah lot. Nah, karena apa namanya, jumlah lot yang besar ya otomatis resiko besar, tapi keuntungannya juga besar. Kalau jumlah lot kecil ya mungkin resikonya kecil tapi dapatnya juga kecil. Jadi worth it lah ya. Oke, saya Rudi Oktrianto dari tim analis GK Invest Semarang dan R&D GK Invest Semarang. Kemudian ada Ardiansah yang ada di Makassar, analis juga hedge fund. Kita mohon pamit. Ketemu lagi setelah Lebaran ya Kang Ardi ya. Soalnya besok Ya. Kamis Jumat libur Oh kan iya, ya. Rabu deh. iya, iya, Besok minggu betul, depan betul. Rabu Jumat kita libur karena Lebaran. Jadi nanti setelah Lebaran kita ketemu lagi. Nah, di Ya, Pak. acara live trading setelah Lebaran minggu depannya. Gitu Iya, ya. Pak. Oke, Ya. oke. Thank you Pak Ardi. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Baik, Oke. saya rasa cukup. Selamat sore, salam profit, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.